Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah segmen bedah atau review toko. Kadang review bisnis kayak sekarang saya ini mau lakukan. Jadi saya membedah atau mereview toko atau bisnis dari sisi front end yang kita sama-sama bisa pantau. Ini sudah 50 minggu, oh Masya Allah, sudah hampir 1 tahun. Yang intinya ini adalah studi kasus sebetulnya. Studi kasus buat saya pribadi yang saya upload videonya di YouTube saya ini. Dan buat teman-teman yang tokonya mau di-review dari sisi front end, bisa isi di Google Form di ganirozaki.com. Atau yang mau di-review dari sisi back end, dari sisi seller center, Facebook, dan sebagainya, bisa juga cari di situ di ganirozaki.com, tapi bayar. Karena susah. Karena sesederhana itu susah, harus, dan saya melakukannya gak hanya sendiri, saya bertiga melakukan itu, dan insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan insight menarik buat teman-teman. Silahkan cek di ganirozaki.com untuk detailnya. Oke, segmen ini insya Allah setiap Senin jam 19.30 ya. Buat saya pribadi sih alhamdulillah seru ya. Ya seperti yang saya bilang tadi, ini studi kasus buat bisnis saya dan saya jadikan konten sambil menyelam minum air. Yang mau saya review sekarang adalah Mixu. Mixe. Jadi teman-teman sadar nggak, kalau di tempat saya, di dekat rumah saya ya, Mixunya jadi apa ya, harganya sama, tapi kuantitinya berkurang. Yang tadinya es krimnya misalkan kayak gini ya, es krimnya mencuat-cuat ke atas, mencuat-cuat apa ya, timbul-timbul ke atas gitu ya. Sekarang jadi enggak, sekarang jadi rata sama si cupnya. Terus saya lihat juga di Mixu yang dekat rumah saya itu, di Mixe yang dekat rumah saya itu, kalau misalkan kita beli yang kon yang pakai apa ya, kon ya pakai biskuit itu, kalau misalkan kita mau pakai penutup di sininya biar nggak tumpah gitu, kalau misalkan kita bawa pakai motor atau jalan kaki atau pakai sepeda, itu bayar 500 perak. 1.000 apa 500 alias bayar. Sebelum minta gratis. Tapi sekarang ya kayak gitu, bayar, kuantitinya makin makin sedikit, kualitasnya saya nggak tahu, saya nggak begitu ngefans sih, cuman ya ya lumayan lah buat nyenengin bocil-bocil ya, anak-anak. Lumayan, jadi pergi ke Mixu, murah meriah. Memang murah, dan sekarang di dekat rumah saya Mixernya menurunkan kuantitas. Itu wajar, teman-teman. Sebenarnya saya sudah sering bahas ya soal ini, kececer-cecer di video mana-mana soal menurunkan HPP alias menurunkan kualitas atau menurunkan kuantitas. Jadi gini, ini skema umumnya kenapa saya bilang wajar. Bukan satu. Jadi ini adalah price structure ya. Misalkan di sini yang paling atas ini adalah harga, katakanlah harga produk. Oke. Dan seiring berjalannya waktu kan kita butuh meningkatkan ini ya. Jadi yang merah ini adalah overhead, yang ini adalah HPP. Yang hitam ini HPP nggak bisa diganggu gugat karena sudah bukan nggak bisa diganggu gugat, memang harus ada. Kalau overhead bisa ada bisa enggak. Contohnya kayak gaji karyawan kan boleh ada boleh enggak. Pajak boleh ada boleh enggak. Marketing boleh ada boleh enggak. Itu overhead. Nah, tugas kita bisnis kan memperbesar ini. Ini sisanya adalah profit. Ini net profit ya, net profit. Ini net profit. Kalau harga ini dikurangin HPP aja disebut adalah gross profit. Kalau gross profit dikurangi dengan overhead ini disebutnya net profit. Nah, bisnisnya semakin berkembang ya sebenarnya overheadnya makin gede, net profitnya makin terkikis. Aslinya gitu. Secara umum ya, makanya kita butuh membesarkan net profit alias ya mau meningkatkan profitability. Itu yang untung, apalagi yang rugi. Saya yakin Mixo itu awal-awal rugi untuk ya sebombastis itu, nyewa ruko dan sebagainya, awal-awal pasti rugi. Dan biar biar untung gimana? Ya itu mengurangi HPP-nya. Karena ada dua opsi untuk biar untung. Kalau misalkan contoh yang ini ya, jadi sederhananya seperti ini, overhead-nya nggak berubah-berubah, tetap segini, harga, terus ini ada HPP. Opsi satu adalah naikin harga. Jadi HPP-nya sama, overhead-nya sama, naikin harga. Ini harganya jadi naik. Sehingga yang putih ini jadi naikkan, porsinya jadi lebih besar. Opsi 2 yang ini, nih opsi 2, dia harganya sama, overheadnya sama, HPP-nya diturunin. Nih ada selisih HPP-nya. HPP-nya sama, HPP-nya diturunin sehingga si lingkaran putih yang ini sama yang ke pertama ini itu sama. Jadi opsinya dua ini, naikin harga atau nurunin HPP. Cuman memang naikin harga itu menakutkan ya. Mixe aja belum berani naikin harga. Mixe yang padahal sudah mendunia, bukan mendunia ya, setidaknya brand-brand global lah, setidaknya ada di Cina, ada di Indonesia, ada di Vietnam setidaknya. Artinya kan orangnya bukan main-main, yang jelas yang orang-orang pinter lah di situ, dan strateginya nurunin nurunin HPP bukan naikin harga. Tapi ada bisnis-bisnis lain yang strateginya naikin harga. Jadi macam-macam.
Tapi di contoh kasus ini si Mixer itu dia nurunin HPP yang tadi seperti saya bilang, seperti kon yang apa sih nama menunya ya, kon dengan boba-boba gitu dah, itu yang tadinya mencuat ke atas sekarang jadi rata, nggak kelihatan si si konnya, alias dia ngurangin HPP. Nah ini logikanya seperti ini, dan memang secara psikis pasar ya naikin harga tuh, waduh harga naik, harga naik, harga naik tuh secara psikis memang menakutkan dibanding dengan eh, apa ya, contoh kayak BBM deh. Kalau BBM naik tuh orang wah, ya wajar dulu ya, sekarang udah gak begitu ya. Tapi kalau misalkan kualitas oktannya turun mungkin nggak masalah, nggak begitu teriak-teriak ya, karena bingung juga teriaknya mau ngomong apa. Oh kualitas BBM, apa bingung lah, yang jelas secara psikis pasar, psikis marketing, harga naik itu seperti sinyal negatif. Harga naik ya, harga produk naik seperti sinyal negatif. Makanya paling logis harganya tetap, HPP-nya dikurangi. Dan yang takut, nah, eh nurunin HPP itu real, ini cash real. Bisnis saya selama ini bukan selalu, sering ngomongin ini di video saya yang lain, tapi cecer-cecer saya agak kesusahan mencari contoh kasus real, dan ini contoh kasus real. Jadi nurunin HPP itu real, bahkan di bisnis segede Gaban kayak Mixu juga real, apalagi di kita di UMKM. Nah yang saya dengar dari teman-teman yang dengar tips ini, katanya takut komplain, takut customernya komplain. Kayak saya nggak komplain sebetulnya mixernya diturunin, cuman ya bikin video ini aja. Saya nggak komplain ke mixernya, nih kok diturunin kok, apakah saya tetap akan beli? Tetap beli sih kayaknya. Jadinya itu ketakutannya hanya ketakutan karena kita nggak tahu level acceptance-nya si customer itu seperti apa. Kayak saya misalkan yang tadinya mencuat jadi turun sedikit, ya oke lah, nggak masalah, saya accept, saya terima, karena saya tahu alasannya, karena saya tahu si mixernya butuh profitability. Atau mungkin ada orang lain yang oh bagus lah berkurang jadinya nggak terlalu banyak makan gula, mungkin kita kan nggak tahu level acceptance-nya tiap customer itu seperti apa. Ada yang tinggi banget levelnya, ada yang rendah, ada yang tengah-tengah dan sebagainya. Jadinya kalau bilang takut komplain mungkin terlalu overthinking menurut saya. Jadi ya nurunnya juga pelan-pelan, jangan langsung turun jadi 50%, 30%, enggak. Mungkin 5% dulu, 10% dan seterusnya. Dan caranya gimana? Sederhana sebenarnya cuma dua, turunin quantity atau turunin quality. Kalau contoh saya di baju ya, turunin quantity dengan cara gimana? Misalkan bahan yang sama, dipotongnya jadi dikurangin, misalkan kerahnya dikurangin 1 senti misalkan. Quality gimana? Eh, Potongannya sama tapi si bahannya jadi grade B, grade C misalkan. Kalau contoh contoh si mixer tadi saya rasa sih kualitinya sama ya. Karena soal rasa, soalnya makanan soal ini. Soal rasa sepertinya sama tapi kuantitinya dikurangin. Yang tadi yang puncak es krimnya tadinya mencuat-cuat jadi rata dengan cupnya. Oke, ini adalah kasus real teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin memperbaiki pricingnya, memperbaiki profitability-nya, boleh banget dicoba untuk nurunin HPP. Cash realnya ya tadi saya sudah bilang ya. Salah satu cash real kalau di baju ya, yaitu beli beli bahan baku ke pabrik yang lebih murah. Tapi kalau beli lebih murah harus lebih banyak kuantitinya. Itu salah satu upaya untuk nurunin HPP. Oke, sekian aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Jika teman-teman suka, tolong subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya atau vlog studi kasus selanjutnya. Studi kasus real yang kita sama-sama cek dan diskusiin dong teman-teman. Mix studi teman-teman. Di sekitar teman-teman, sekitar daerahnya teman-teman diturunin juga nggak kuantitinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.